Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nikmatul Abrar. Di sini saya perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai artikel zakat fitrah. Di sini kami mengambil judul analisis pemahaman anak terhadap materi zakat fitrah pada pembelajaran fikih SD atau MI. Mata kuliah fikih ini diampu oleh Bapak Andi Prastowo. Abstrak dari penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau kadar kemampuan seorang anak pada usia SD atau MI mengenai materi zakat fitrah. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang dilalui oleh subjek penelitian. Instrumen dari penelitian ini adalah menggunakan angket. Angket ini berupa Google Form yang diisi oleh responden. Kemudian dari peneliti sendiri itu menyediakan 10 soal untuk menguji batas kemampuan anak dalam memahami materi zakat fitrah. Bentuk soal yang diberikan ini berupa pilihan ganda. Setelah melakukan penelitian, pengisian Google Form, ternyata terdapat 39 responden, di mana responden ini terdiri dari 41% itu kelas 6, 26% kelas 5, dan 33% kelas 4. Ternyata usia anak antara kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah cukup banyak mereka itu paham, tetapi juga ada beberapa anak yang belum paham dan perlu bimbingan terkhusus untuk mereka yang belum memahami kata-kata asing. Sejak pendidikan dasar, anak-anak diajarkan mengenai pendidikan agama. Nah, salah satunya itu adalah fikih. Dalam pembelajaran materi fikih SD atau MI itu terdapat 2 komponen dasar, yaitu mengenai ibadah dan muamalah. Nah, di sini akan dibahas mengenai ibadah, yaitu mengenai zakat. Zakat merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam, di mana tujuan dikeluarkannya zakat itu guna untuk menyempurnakan ibadah kita selama bulan Ramadan, terus membantu sesama manusia, serta menghilangkan status sosial di mana ada si miskin dan si kaya. Zakat fitrah itu biasanya kita lakukan di akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah itu wajib dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, kalau di Indonesia itu beras makan pokoknya, sebanyak 3,5 liter beras atau 1 syok. Nah, mengenai pengertian zakat fitrah, yaitu secara bahasa zakat itu mempunyai arti membersihkan atau berkembang. Sedangkan menurut Islam, zakat itu merupakan suatu ukuran dari harta tertentu yang diberikan untuk orang-orang yang dianggap berhak menerimanya, di mana telah memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah itu sendiri merupakan suatu zakat yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan oleh umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, pada akhir bulan Ramadan yang berupa makanan pokok dengan kadar ketentuan yang telah ditentukan. Biasanya di Indonesia itu kita membayar zakat itu menggunakan makanan pokok berupa beras sebanyak 3,5 liter atau 3,5 kilogram. Dalam materi zakat fitrah,
khususnya untuk anak SD atau MI itu banyak sekali permasalahan mengenai tata cara. Anak itu belum memahami mengenai tata cara yang benar dalam melakukan zakat fitrah. Itu seperti apa? Kemudian karena itu perlu sekali pembelajaran zakat fitrah ini diajarkan oleh pendidik secara implementasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dalam pembelajaran materi zakat fitrah, pendidik harus berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan serta memahamkan kepada peserta didik mengenai ketentuan, kemudian syarat-syarat dikeluarkannya zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam. Mengenai zakat fitrah itu terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, di mana kandungannya itu menjelaskan bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang mempunyai hutang di jalan Allah, kemudian mereka orang-orang yang musafir yang kemudian kehabisan bekal. Sebenarnya di dalam mengeluarkan zakat itu mempunyai suatu hal yang bernilai. Nah, salah satu hal besar yang menjadi tujuan dikeluarkannya zakat itu adalah untuk menghilangkan ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat mengenai perbedaan ekonomi, kelas, dan lain sebagainya, agar tidak saling mengejek ataupun menjatuhkan mereka yang lemah.